Halo guys, kita belajar ya. Ada loh di dunia ini orang yang pikirannya santai. Semuanya pokoknya serba santai deh. Saya itu Pak D saya itu juga begitu ya. Santai, pikirannya santai. Sekarang beliau sudah almarhum ya. Orangnya ini santai banget. Jadi tidak begitu menggebu-gebu tentang duniawi. Kalau saya lihat bahagia hidupnya, kayak walaupun masalah itu ada, tapi kayaknya hidupnya ini tenang deh. Hidupnya merasa tenang karena merasa semuanya serba cukup. Makan cukup, kesehatan cukup, pendidikan cukup, sehingga beliau ini merasa semuanya cukup, sehingga batinnya ini bahagia. Beliau ini tidak terlalu mengejar hal-hal yang besar, tidak terlalu bermimpi tentang hal-hal yang besar. Pokoknya semuanya dijalani dengan tenang, dijalani dengan santai. Apa yang terjadi besok ya besok, apa yang belum terjadi ya biarkan belum terjadi. Kayaknya enak deh menjalani hidup yang seperti itu. Tapi buat kamu yang punya mimpi besar, punya cita-cita besar dan harus mengejarnya, saya tidak mau ngomongkan soal ini ya. Saya di sini ngomongkan soal ini, orang yang hidupnya santai gitu. Jadi yang namanya santai, apapun juga santai, penghasilannya pun juga santai karena santai. Tapi ada positifnya juga. Dia tidak terlalu, pikirannya tidak terlalu ngoyo, pikirannya santai dan sederhana hidupnya. Tapi ada sisi negatifnya juga, sisi tidak baiknya juga. Sisi tidak baiknya apa? Sangat sulit sekali mengalami kemajuan dalam hidupnya karena terlalu santai. Nah, itu semuanya jelas, ada negatif, ada positifnya. Orang yang seperti ini kalau saya lihat sih enak, santai, sederhana, kayak nggak mikir semuanya. Pokoknya enak deh. Coba deh posisi kita kadang diposisikan seperti itu, kayaknya enak banget. Tapi terkadang di sisi lain tuntutan-tuntutan hidup, kewajiban-kewajiban hidup ini sulit untuk membuat kita di posisi seperti itu. Tapi ada orang yang mampu, bahkan orang yang ada ya, orang yang hidupnya itu sebenarnya tidak kaya, cukup aja sudah lumayan. Bahkan untuk mencari hal-hal yang istilahnya agak besar juga nggak punya. Tapi santai, sederhana mikirnya, asalkan makan enak, tidur juga nyenyak gitu. Terkadang di sisi lain ada kita melihat itu orang yang terlalu banyak ini cita-citanya tinggi, ada bagusnya juga. Tapi gini, kadang ada orang itu yang tertinggi cita-citanya sehingga memikirkan terus apa yang diimpikan, sehingga orang ini stres. Ada yang seperti itu. Jadi di sini yang kembali kepada diri masing-masing, kembali kepada pikiran masing-masing. Kalau kita ini mensyukuri apapun yang ada, merasa sudah bahagia ya bahagia. Semua tergantung dari permainan pikiran. Walaupun terkadang kita dalam kemewahan, seseorang yang hidupnya dalam kemewahan ternyata pikirannya pun juga pusing, ada juga yang seperti itu. Nah, jadi untuk membahagiakan batin kita ya kita sederhanakan aja keinginan-keinginan yang memang belum tercapai, sambil kita mengusahakan agar semuanya tercapai. Kita sederhanakan, kita membuat hati kita senang, kita ciptakan sebuah kebahagiaan agar kita nanti juga hidup tenang ya. Pokoknya asal makan enak. Maksud enak itu enak rasanya. Untuk makan, kalau sudah nggak enak makan kan juga nggak bahagia. Makan enak, tidur juga nyenyak. Nah, dengan kondisi seperti itu kita akan merasakan ketentraman, damai, tentram. Siapa sih yang tidak mau hidup seperti itu? Pasti semua orang menginginkan deh hidup yang seperti itu, damai, tentram. Nah, itu oke. Kita di sini pelajaran hari ini cukup hari ini, dan terima kasih.